Puji Tuhan. Shalom jemaat kekasih di dalam Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah karena kebaikan Tuhan yang terus bekerja dari hari ke hari untuk kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan pagi ini kita bersyukur bahwa berkat Tuhan, kehidupan yang Dia berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, memampukan kita bisa terus menghadap kepada Tuhan, bisa terus mengerjakan apa yang Tuhan mau, bisa terus melakukan kehendak Tuhan dari hari ke hari. Dan pagi hari ini, saya percaya juga pagi ini kita beribadah di rumah, semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Nah, di pagi ini saya akan memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sediakan pada hari ini, sehingga kita bisa mendengar dengan baik, menyimak dengan baik, dan bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, bahkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Tema pagi hari ini adalah jalan keluar dari Tuhan. Saya ulangi, tema pagi ini adalah jalan keluar dari Tuhan. Terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dan Amsal pasal yang ke-10 ayat ke-29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Apabila saudara ada Alkitab dan saudara bisa buka bersama saya, kita baca 1 Korintus 10 ayat 13 lebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sekali lagi saya ulangi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini firman Tuhan menegaskan, dan Tuhan bilang kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami merupakan pencobaan-pencobaan yang biasa. Kemudian satu ayat lagi di dalam Amsal pasal yang 10 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan mencatat, Amsal 10 ayat 29 dan 30. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa kehidupan itu yang sedang kita alami ada berbagai macam pencobaan, karena di dalamnya Tuhan punya tujuan untuk menguatkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membangun kehidupan roh saudara, sehingga Tuhan ingatkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Dan ingat, Tuhan sudah sediakan jalan keluar, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menanggungnya. Apapun pencobaan, apapun persoalan, saya tahu bahwa setiap kita sudah pernah mengalami berbagai macam persoalan, tantangan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu punya banyak jalan keluar. Ingat, Tuhan punya banyak jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin, saudara. Karena kita tahu bahwa hanya iblis yang memberikan jalan buntu, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga Dia menyediakan jalan keluar dari setiap persoalan, permasalahan kita, dan
jalan keluar itu tidak membingungkan. Ingat, jalan keluar dari Tuhan itu tidak membuat kita bingung, tidak membuat kita stres, tidak membuat kita tidak mengerti. Selalu Tuhan berikan jalan keluar, memberikan kita pengertian-pengertian, sehingga kita mulai belajar. Belajar dari mana? Dari setiap tantangan, dari setiap persoalan, dari setiap pencobaan. Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang berpikir begini, saya coba dulu sendiri, sebab jika dari Tuhan, sepertinya rumit dan membingungkan. Mana banyak persoalan. Nah ini, cara-cara manusia seringkali mencoba mencari jalan keluarnya sendiri. Sehingga mereka sepertinya tidak percaya bahwa Tuhan punya jalan keluar begitu banyak. Mereka hanya berpikir jalan keluar dari Tuhan itu membingungkan. Mesti berdoa, mesti segala macam, banyak syarat-syarat. Padahal firman Tuhan sudah katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya Tuhan itu tahu bahwa kita mampu untuk menghadapi setiap persoalan, masalah apapun, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang belum jelas kapan berhentinya. Tapi kita punya Allah yang pasti. Dia sudah menyediakan jalan keluar buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita dapat menanggungnya. Di firman Tuhan berkata kepada kita, kita akan bisa menanggungnya ketika Tuhan memberikan kita jalan keluar. Karena jalan keluar dari Tuhan itu menyenangkan, saudara. Tetapi kalau kita mau jujur ya, saudara, kalau kita mau jujur dan tulus kepada Tuhan, maka kita akan memahami bahwa jalan keluar dari Tuhan itulah sangat menarik dan sangat luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah alami ya, ketika saya eksiden, ketika saya masalah jatuh dari tangga dan mengalami kelumpuhan, dan pada saat itu bertepatan dengan kebutuhan yang begitu besar untuk anak saya yang kecil, anak saya yang bontot itu masuk kuliah. Bayangkan saudara, untuk membayar kuliah di tahun-tahun berikutnya, sejak awal kami tidak punya uang. Sepertinya semua jalan buntu ketika saya mengalami masalah seperti ini. Sepertinya sudah tidak ada harapan, tapi saya masih punya iman. Saya percaya Tuhan masih punya jalan keluar. Saya tidak pakai cara-cara saya tidak pakai pinjam sana, pinjam sini, utang sana, utang sini, gali lubang, tutup lubang. Tidak. Saya pakai caranya Tuhan. Nah, Tuhan berikan hikmat tentang ayat ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Bayangkan saudara, satu tantangan yang besar Tuhan anggap biasa-biasa. Bagi kami, bagi manusia, bagi saya, luar biasa. Betul? Karena saya nggak tahu nanti hari depan keluarga saya nggak tahu masa depan nanti anak saya kuliah atau tidak. Namun Tuhan sudah sediakan yang tidak terlihat menjadi kenyataan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pagi hari ini, jujur, pikiran demikian keliru kalau kita cari jalan sendiri. Ya, kita coba mencari jalan kita sendiri, itu keliru. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan itu selalu menyediakan jalan keluar bagi orang percaya. Yang hatinya tulus, yang jujur, tadi Amsal katakan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam jalan Tuhan. Sampai pada akhirnya anak saya selesai kuliah, dan dia bisa bekerja, dia diberkati Tuhan, dan saya percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan Yesus. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan,
Kita masih mengingat semua perbuatan Tuhan, karena Tuhan sudah berikan kita jalan keluar. Percaya, katakan dalam dirimu, Tuhan sudah berikan saya jalan keluar. Jadi saya tidak perlu takut, karena setiap tantangan pencobaan itu biasa, karena Tuhan sudah punya cara, bukan cara manusia. Ya. Jadi Tuhan lihat, dari ketulusan hati kita, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kesanggupan, ketika pintu-pintu jalan keluar itu dibuka, maka kita sanggup menyelesaikan semua tantangan, semua persoalan, semua permasalahan yang begitu kacau balau, semua jadi beres, jadi selesai. Kita mengalami kemenangan terus dan mengalami lebih daripada pemenang. Nah, saya pelajari di dalam ayat tadi bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar, jadi kita tidak perlu takut, saudara. Dan saya pelajari, saya menemukan 3 hal. Ya, minimal ada 3 hal yang perlu kita pelajari tentang jalan keluar dari Tuhan. Yang pertama, jalan keluar dari Tuhan itu selalu mulai dari yang ada. Maksudnya apa yang kita punya, apa yang ada pada kita. Contoh, mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saudara bisa juga buka Alkitab saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 1-7. Firman Tuhan mengatakan, satu kisah bagaimana contoh di mana Tuhan mau memberikan jalan keluar melalui dari apa yang kita punya. Jadi apa yang ada di tangan saudara, apa yang ada dalam rumah tangga saudara, apa yang ada dalam kehidupan saudara, Tuhan pakai supaya itu menjadi jalan keluar. Karena Tuhan punya cara itu sangat luar biasa. Oke, ayat 1 dikatakan begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Ingat, suaminya sudah mati, ini keluarga takut akan Tuhan. Dia bilang begitu ya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budak. Jadi dia, keluarga ini, ibu janda ini, gak punya suami, sedang punya utang begitu banyak, dan ada penagih atau debt collector itu datang untuk menagih. Dan kalau sampai gak bisa bayar, anaknya akan dijadikan budak. Kemudian dia cerita sama Elisa. Dan Elisa menjawab begini, ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku." Nih lihat saudara di sini. Yang pertama nih. Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Nah, pintu jalan keluar dimulai dari beritahukanlah apa yang ada padamu, yang engkau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu." Sebentar saudara. Hambamu ini tidak punya sesuatu. Ya, si janda ini dengan tulus, dengan jujur, dia bilang hambamu ini tidak punya sesuatu. Kemudian ayat selanjutnya, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi si janda ini bilang sama Elisa, hambamu tidak punya sesuatu apapun yang ada di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong."
tetapi jangan terlalu sedikit. Diingatkan oleh Elisa pada janda ini, jangan sedikit ya kamu coba minta tetangga-tetanggamu bejana yang kosong, yang udah nggak kepake, nggak ada minyaknya lagi, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Tentu bejana yang kosong tadi ya. Mana yang penuh, angkatlah. Itu perintah. Ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Dituang terus. Ya, saya percaya ketika dilakukan dengan benar, dengan tulus. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, tentu kepada Elisa. Dan orang ini berkata, Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Demikianlah firman Tuhan. Kisah ini yang sangat menarik. Bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar. Utang banyak, ditagih pengutang, suaminya mati, anaknya mau disita untuk dijadikan budak. Tetapi ketika janda ini datang kepada Tuhan melalui hambanya, dia cerita, dia percaya bahwa orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan pertolongan. Jadi cara Tuhan, jalan yang pertama, dia berikan jalan keluar, yaitu jalan keluar dari Tuhan selalu mulai dari apa yang ada pada kita. Janda ini cuma punya minyak, dibuli. Dia nggak punya apa-apa lagi, nggak punya harta yang mahal, yang mewah, nggak punya. Tetapi Elisa bilang, masuk kamar dan tuangkan ke dalam bejana-bejana yang kosong. Apa yang terjadi? Minyak itu melimpah. Tidak berhenti sampai bejana dari tetangga-tetangga yang ia pinjam itu semua penuh dengan minyak. Dan akhirnya janda ini menjual dan membayar semua hutang. Dan hutangnya selesai. Janda ini merdeka dalam keuangan. Dan mereka bisa hidup dari lebihnya. Ini cara Tuhan. Jadi saudara, hari-hari ini kalau saudara punya banyak jalan buntu yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, jangan khawatir. Tuhan punya banyak jalan keluar. Dan dia punya banyak cara yang tidak terpikirkan. Luar biasa saudara. Saya mengalami seperti ini. Saya percaya janda dan anaknya ini sebelum menuangkan minyak, mereka berdoa dan menyembah Tuhan. Mereka masuk kamar, nggak ada orang yang tahu, kecuali mereka dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan buat mujizat. Minyak yang sedikit di dalam buli-bulinya terus mengalir sampai berhenti ketika bejana itu yang dipinjam sudah penuh semua. Nah, jadi dari apa yang ada pada kita, maka Tuhan mulai lakukan perkara-perkara besar. Amin. Percaya dari apa yang ada pada kita. Ketika saya mengalami eksiden itu tadi, cerita kisah saya nggak punya apa-apa. Dari apa yang ada pada saya cuma punya apa saudara? Yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami keluarga saya dan istri saya, kami cuma punya pengharapan, iman dan pengharapan. Dah titik. Betul? Jadi ketika kami masuk kamar, kami terus bergumul, kami berdoa di dalam kesulitan saya, di dalam eksiden saya, dalam perawatan saya tetap
terhubung dengan Tuhan. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Sampai anak saya bisa selesai kuliah dan mendapatkan predikat cum laude. Dan akhirnya Tuhan memberkati sehingga sebelum selesai kuliah, belum terima ijazah, beberapa perusahaan sudah panggil dia untuk bekerja. Sampai hari ini dia bisa bekerja di perusahaan yang terbaik, dan Tuhan memberikan berkat juga yang terbaik. Dan dalam ketaatannya, dia tetap kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, jadi cara Tuhan memberikan jalan keluar dimulai dari apa yang ada pada kita. Kita tidak minta bantuan orang lain, pertolongan orang lain, tapi minta jalan keluar dari Tuhan. Itu cukup. Dan itu semua selesai. Yang kedua, jalan keluar dari Tuhan pasti tidak mendatangkan kita stres. Ingat, jalan keluar dari Tuhan tidak membuat kita menjadi stres. Amin. Justru kita akan mengalami pertumbuhan iman, kita mengalami pertumbuhan rohani kita mengalami Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Ada pemeliharaan Tuhan. Tadi Amsal katakan jalan Tuhan adalah perlindungan, artinya ada pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang tulus hatinya. Jadi yang kedua, mari kita lihat dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30, karena jalan keluar tidak akan dari Tuhan tidak akan membuat Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi stres. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan. Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 mencatat, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini merupakan jalan keluar Tuhan. Dia berikan kita kelegaan. Ketika beban kita berat, masalah kita besar, beban kita berat, Tuhan beri kita kelegaan. Ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, jalan keluar dari Tuhan tidak membuat kita stres, tetapi membuat kita mendapatkan kelegaan. Amin, saudara. Membuat kita bisa tenang hidupnya. Dan ayat 30 dikatakan, "Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Nah, beban dari Tuhan itu ringan, sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi pencobaan-pencobaan itu, Tuhan katakan, itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Karena setiap kuk yang dipasang oleh Tuhan, ya diizinkan oleh Tuhan untuk kita memikul kuk yang dari Tuhan, maka Tuhan katakan, "Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara, jalan keluar yang saya alami, saya mendapatkan keringanan dan enak, sehingga saya bisa menikmati sorga di bumi, langit terbuka, berkat dicurahkan terus, dan Tuhan berikan kita kelegaan. Saudara juga akan mengalami demikian, karena ini firman Tuhan yang berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita menyelesaikan sesuatu dengan stres, ingat saudara, kalau saudara melakukan segala sesuatu dengan stres, ya, maka itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau sampai saudara buat atau melakukan jalan keluar dengan cara kita, ingat, itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan tidak membuat kita stres, tetapi membuat kita menjadi lega, membuat kita menjadi tenang, sehingga kita bisa dapat menanggungnya. Haleluya. Nah, ketenangan dan ketentraman itu hanya ada di dalam jalan Tuhan. Sehingga jalan keluar dari Tuhan membuat kita bahagia. Amin, saudara. Yang ketiga, jalan keluar dari Tuhan memampukan kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Jadi yang ketiga adalah jalan keluar yang dari Tuhan. Bukan jalan buntu, tetapi jalan keluar dari Tuhan. Itu pasti memampukan saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan.
Ya, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4 mencatat demikian, sebuah kisah bagaimana Tuhan itu menyertai keluarga daripada Marta dan Maria ketika saudaranya itu sakit. Firman Tuhan mencatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, jadi jalan keluar dari Tuhan itu selalu mendatangkan untuk kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Amin, saudara. Jadi kalau sampai jalan keluar yang kita alami, kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan, artinya itu bukan jalan keluar dari Tuhan. Tuhan selalu berikan jalan keluar sehingga kita bisa bersaksi mempermuliakan nama Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau kita baca ayat selanjutnya tadi dalam Yohanes pasal yang ke-11, bagaimana Lazarus akhirnya dibangkitkan. Tuhan dipermuliakan. Mereka semua heran, takjub melihat perbuatan Tuhan Yesus dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam keluarga Marta dan Maria, karena Lazarus dibangkitkan. Jadi 3 hal. Pada waktu jalan keluar itu datang dari Tuhan, maka kita akan kagum melihat kemuliaan Tuhan, perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah dimuliakan, maka kita tidak akan menjadi sombong. Kita tidak boleh menjadi sombong, maksud saya. Kalau Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, jangan kita sombong. Ya, jangan kita hanya bangga dengan diri kita, hebat saya. Enggak, yang hebat itu Tuhan, sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Tetapi kita harus tetap rendah hati, menjaga hati kita, sehingga kita tetap rendah hati dan percaya bahwa Tuhan punya jalan keluar, tidak pernah berhenti. Tetap Dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, di minggu pagi dalam ibadah pagi ini di rumah, saya percaya Tuhan punya jalan keluar itu begitu banyak, sehingga jalan keluar hanya dari Tuhan yang memampukan kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan kita akan perjamuan kudus kesempatan saat ini. Ada roti dan anggur di depan kita. Kita akan angkat roti dan anggur ini dan mengucap syukur bahwa tubuh dan darahnya dikorbankan untuk kita mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan penebusannya cukup untuk sekali sampai selama-lamanya. Angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Karena firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti ini. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh ini yang sudah diserahkan bagi saudara dan saya untuk menjadi peringatan, memperingatkan, mengingatkan kita akan pengorbanannya. Dan saya percaya pagi hari ini ketika kita makan, kita ingat Tuhan sudah berkorban dan memberikan jalan keluar dalam perjalanan hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya.
Mari kita makan dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur tubuh-Mu adalah tubuh yang sungguh-sungguh dahsyat kuasanya, sehingga kami yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang hidupnya sedang stres diberikan ketenangan. Kami sambut tubuh-Mu ini Tuhan, dan kami ingat Engkau sudah berkorban buat hidup kami dari sekarang dan terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mau makan bersama-sama. Mari kita makan. Kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan firman Tuhan katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, anggur ini, akan menjadi peringatan akan segala pengorbananku dan kematianku. Mari kita minum bersama-sama dengan mengucap syukur bahwa dengan darah Yesus kita yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan diberikan juga kesanggupan untuk mengatasi semua berbagai macam pencobaan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk ibadah pagi ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan jalan keluar yang datangnya dari Tuhan dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah apapun yang ada di dalam rumah tangga kami. Kami tahu Tuhan punya banyak jalan keluar, dan kami terima seluruh janji-Mu ini ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan jalan keluar melalui apa yang kami punya, Engkau buat mujizat. Jalan keluar yang membuat kami tidak menjadi stres. Engkau mengajarkan kami untuk kami pikul kuk yang Kau pasang itu enak dan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ketika kami menemukan jalan keluar datang dari Tuhan, menerima jalan keluar dari Tuhan. Biarlah kami terus bersaksi bagaimana hebatnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberikan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya seberat apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami percaya kami akan terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan menerimanya. Haleluya. Amin.